Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear harga mutlak satu variabel yang merupakan salah satu materi di matematika wajib kelas 10. Mungkin untuk video kali ini saya baru akan membahas sampai persamaan linear harga mutlak satu variabel terlebih dahulu. Untuk pertidaksamaannya akan dibahas di video selanjutnya. Untuk yang pertama, saya akan mereview mengenai persamaan linear satu variabel yang telah dipelajari di SMP ya. Kemudian untuk definisinya, persamaan yang memuat satu variabel berpangkat paling tinggi adalah 1. Nah, berarti contohnya 2x ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kalian lihat di sini masih ingat variabel itu apa? Variabel adalah nilai yang belum kita ketahui. Nah, maka pada 2x tambah 1 sama dengan 3, variabelnya adalah x-nya. Ini adalah variabel ya. Kemudian kenapa 2x tambah 1 sama dengan 3? Salah satu contoh dari persamaan linear satu variabel, karena lihat satu variabel berarti artinya persamaan ini hanya akan memuat satu variabel. Berarti di sini persamaan 2x tambah 1 sama dengan 3, variabelnya kan hanya ada x ya. Kemudian untuk linearnya di sini artinya adalah pangkat tertingginya adalah 1 ya. Nah, kalian lihat untuk x yang di sini kan tidak tertulis pangkatnya itu berapa. Nah, ini artinya adalah pangkatnya adalah 1. Maka dia 2x tambah 1 sama dengan 3 ini merupakan salah satu contoh dari persamaan linear satu variabel. Kemudian penyelesaian persamaan adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi persamaan. Berarti pada 2x tambah 1 sama dengan 3 kan kita belum ketahui nilai x-nya yang itu berapa kan. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kita harus mencari nilai x-nya yang memenuhi. Artinya adalah ketika kita memperoleh nilai x sama dengan berapa, ketika kita substitusikan ke dalam persamaan ini harus bernilai benar. Kemudian, soal yang pertama, persamaan 6x tambah 7 sama dengan 12 mempunyai penyelesaian x sama dengan kita akan mencari nilai x yang memenuhi. Nah, di sini 6x tambah 7 sama dengan 12, berarti kan kita hanya akan mencari x-nya ya. Nah, 6 sama 7-nya berarti harus kita pindahkan. Nah, untuk yang pertama kita pindahkan dulu ditambah 7. Ingat, kalau ini 6x tambah 7, berarti operasinya di sini adalah penjumlahan. Ketika pindah ruas, maka menjadi dikurang 7. Ya. Kemudian selanjutnya 6x berarti sama dengan 5. Kemudian di sini masih ada 6. 6x artinya di sini adalah 6 dikali x, bukan 6 ditambah x. 6x sama dengan 5. Berarti di sini kita pindah ruaskan. Jika kita pindah ruaskan, kita bagi dengan 6. Ingat kalau perkalian dan pembagian ketika kita pindah ruaskan tidak mengubah tandanya ya. Di sini berarti 6 tetap 6. Berarti bukan negatif 6. Nah, maka 6x dibagi 6 sama dengan x, kemudian 5 dibagi 6 sama dengan 5/6. Kemudian soal yang keduanya, jika 4 dibagi x dikurang 3 sama dengan 2 dibagi x tambah 1, maka nilai x yang memenuhi adalah, nah, untuk ini berarti kan kita, untuk mempermudah, berarti kan kita harus membuat yang ada variabelnya itu kan di atas ya. Nah, supaya di atas berarti kita harus hilangkan yang bawahnya dengan cara kita kalikan dengan untuk yang sebelah kiri berarti kita kalikan dengan x-3. Untuk yang sebelah kanan kita kalikan dengan x plus 1. Tetapi karena ini adalah bentuknya persamaan, ketika ruas kiri kita kalikan dengan x-3, maka ruas kanan juga harus kita kalikan dengan x-3. Kemudian ruas kanan kita kalikan dengan x plus 1, berarti ruas kirinya juga kita kalikan dengan x plus 1. Maka di sini kalian lihat x-3 yang bawah dengan x-3 yang atas akan saling membagi. Kemudian x plus 1 yang bawah juga dengan x plus 1 yang atas juga akan saling membagi. Maka sisanya adalah 4
dikali X plus 1 sama dengan 2 dikali X dikurang 3. Kemudian selanjutnya kita kalikan distributif ya. Kita kalikan distributif berarti di sini 4 dikali dengan X sama dengan 4X. Kemudian 4 dikali dengan 1 maka sama dengan 4. Kemudian 2 dikali X sama dengan 2X. Kemudian 2 dikali dengan negatif 3 sama dengan negatif 6. Kemudian untuk mendapatkan X-nya itu sendiri maka kita pindah ruaskan lagi. Berarti 4-nya ketika dijumlah berarti ingat pindah ruas menjadi dikurang. Kemudian di sini 2X juga pindah ruas. Nah, 2X-nya ini kan berarti karena tidak ada tandanya maka 2X ini kan positif ya. Nah, maka pindah ruas menjadi negatif. Berarti 4X dikurang 2X sama dengan min 6 dikurang 4. 4X dikurang 2X sama dengan 2X, kemudian min 6 dikurang 4 sama dengan min 10. Kemudian kita lanjut. 2X sama dengan min 10, 2-nya kan masih ada 2 ya, nah berarti kita bagi dengan 2. Berarti 2X bagi 2 sama dengan X, min 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Kemudian kita lanjut persamaan harga mutlak linear satu variabel. Mungkin akan dijelaskan dulu mengenai nilai mutlaknya. Nah, definisinya adalah suatu pernyataan matematika yang membuat sebuah nilai menjadi positif atau tetap positif. Nah, contohnya yang paling gampang mungkin tentang jarak. Nah, di sini ada kucing, kemudian dari titik awalnya, kemudian dia maju sebanyak 4 langkah. Nah, maka kita katakan dari titik awal ke titik akhirnya ini jaraknya adalah 4. Kemudian dia balik lagi ke titik awal, kemudian dia mundur sebanyak 4 langkah, maka kita katakan dari titik awal ke titik akhirnya ini tidak mungkin kita katakan jaraknya adalah negatif 4 kan, tapi tetap dari titik awal ke titik akhir jaraknya adalah 4 positif. Nah, maka dapat kita simpulkan kucing tersebut maju ke depan sebanyak 4 langkah ataupun mundur ke belakang sebanyak 4 langkah. Tapi jaraknya tetap, yaitu adalah 4. Nah, kalau misalnya dalam garis bilangan contohnya dari 0 ke 3, berarti kan jaraknya adalah 3 ya. Kemudian dari 0 ke negatif 3 juga jaraknya tetap 3, bukan negatif 3. Kemudian di sini definisinya untuk nilai mutlak. Nilai mutlak dari besaran X atau dilambangkan dengan mutlak X. Nah, garis yang lurus seperti ini, vertikal seperti ini, itu adalah tanda mutlak. Didefinisikan dengan mutlak X sama dengan X untuk semua bilangan X tidak negatif. Kemudian mutlak X sama dengan min X untuk semua bilangan X yang negatif. Kalau dalam matematikanya bisa kita tulis dengan, nah ini mutlak X sama dengan X ketika X lebih dari sama dengan 0. Kemudian min X, mutlak X itu sama dengan min X ketika X-nya itu kurang dari 0. Nah, ingat ya, di sini ada tanda sama dengan dan ini tandanya tidak sama dengan. Berarti artinya adalah ada sama dengan berarti nilai X sama dengan 0 berarti juga termasuk. Kemudian kalau di sini tidak ada tanda sama dengan berarti 0-nya tidak termasuk. Kemudian kita lanjut ke contoh yang pertama. Tentukan nilai dari, nah di sini ada mutlak 2, ada mutlak min 5, kemudian ada mutlak min 3,5. Untuk yang pertama, yang A, mutlak 2 sama dengan 2. Berarti kan kita menggunakan definisi yang A-nya ya, yang poin A. Di sini kan berarti mutlak X sama dengan X untuk semua bilangan X tidak negatif. Nah, kalian lihat, di dalam mutlaknya ini 2 kan? 2 itu kan bukan bilangan negatif. Nah, maka definisinya sama dengan X ya. Berarti kita bisa tulis di sini mutlak X sama dengan X, yaitu si X-nya itu apa? 2 kan? Nah, maka mutlak X sama dengan 2. Kemudian untuk mutlak negatif min 5 itu sama dengan min 5. Nah, kalian lihat min 5. Berarti kan kita menggunakan yang B nih. Mutlak X sama dengan min X untuk semua bilangan X yang negatif. Kalian lihat min 5 itu kan bilangan negatif, maka kita menggunakan yang B. Berarti kan min X. Berarti ini kan mutlak X sama dengan min X. Nah, X-nya itu berapa? X-nya itu adalah min 5. Berarti min dalam kurung min 5 sama dengan min kali min sama dengan positif berarti 5.
Kemudian lanjut ke yang C, mutlak negatif 3,5 atau min 3,5 itu sama dengan 3,5 dari mana? Sama seperti yang B tadi ya. Sama seperti yang B tadi, berarti di sini min 3,5 karena X-nya itu adalah min 3,5. Berarti min 3,5. Min kali min adalah positif. Jadi 3,5. Kemudian kita lanjut secara umum, kalau tadi kan dalam mutlaknya itu hanya bilangan ya. Nah, sekarang secara umum ketika di dalam mutlaknya itu adalah sebuah fungsi, yaitu adalah berarti memuat X ya. Nah, di sini mutlak fx sama dengan fx, artinya adalah fungsinya itu positif ketika fx-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian min fx, yaitu artinya kita kalikan fx-nya itu dengan min, maka ketika yaitu adalah ketika fungsi fx-nya itu kurang dari 0 ya. Nah, sekarang kita akan ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada gx sama dengan mutlak x dikurang 3. Kita akan mencari g5-nya terlebih dahulu. G5 berarti kan tinggal kita substitusikan x-nya itu dengan 5 kan. Berarti mutlak 5 dikurang 3 sama dengan mutlak 2. Nah, karena 2 positif, berarti di sini mutlak 2 sama dengan 2. Kemudian yang B-nya di sini kita akan mencari G1. G1 berarti di sini kan sama dengan kita tinggal substitusi X-nya dengan 1, berarti mutlak 1 dikurang 3 sama dengan mutlak negatif 2 kan. Nah, ingat karena di sini mutlak maka min 2, X-nya adalah min 2, berarti min dalam kurung min 2 sama dengan 2. Atau langsung kalian sudah terbiasa dengan mutlak, maka mutlak dari negatif 2 itu sama dengan langsung 2. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah kita sudah masuk ke persamaan ya. Di sini harusnya ada judulnya, yaitu adalah untuk yang kedua, persamaan linear harga mutlak satu variabel. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear harga mutlak satu variabel ini, maka kita gunakan definisi yang sudah dijelaskan tadi. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari yang pertama adalah mutlak X sama dengan 4. Nah, ingat definisinya. Kan kita tidak tahu ya di dalam mutlaknya itu positif atau negatif, maka kita gunakan kedua-duanya. Maka di sini kita definisikan yang di dalam mutlaknya itu apa? X kan? Nah, yang pertama adalah ketika X-nya positif. X positif berarti X-nya sama dengan 4. Yaitu ketika X-nya lebih dari sama dengan 4. Kemudian selanjutnya adalah definisi yang keduanya berarti di sini adalah mutlak X sama dengan min X sama dengan 4, yaitu adalah ketika X-nya itu, di sini adalah 0 ya. X-nya itu lebih dari sama dengan 0, kemudian di sini X-nya kurang dari 0. Nah, maka di sini kita peroleh X-nya sama dengan, berarti supaya kita memperoleh X-nya saja, berarti kita kalikan dengan negatif ya. Kita kalikan dengan negatif, maka diperoleh X-nya sama dengan min 4. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu adalah min 4 dan 4. Kemudian lanjut untuk yang B. Nah, untuk yang B di sini berarti kan mutlak 7 dikurang 2X sama dengan 15 ya. Nah, di sini sama kita menggunakan dua definisinya. Untuk yang pertama adalah ketika fungsinya itu positif. Berarti di sini 7 dikurang 2X sama dengan 15. Yaitu ketika 7 dikurang 2X-nya itu lebih dari sama dengan 0.
ya. Nah, maka di sini kita boleh pindah ruaskan min 2x-nya ya. Berarti min 2x kita pindah ruaskan. Berarti di sini 15-nya kita pindah ruaskan menjadi 7 dikurang 15 sama dengan, ingat, dikurang 2x berarti pindah ruas menjadi positif. Berarti di sini 2x. Maka 7 dikurang 15 sama dengan berapa? Min 8 ya, negatif 8 sama dengan 2x. Maka kita peroleh x-nya sama dengan, kita sama-sama bagi 2, berarti di sini adalah x sama dengan min 4. Kemudian untuk definisi yang kedua adalah ketika fungsinya itu negatif, kita kalikan dengan negatif. Berarti min dalam kurung 7 dikurang 2x sama dengan 15. Yaitu adalah ketika 7 dikurang 2x itu kurang dari 0 ya. Nah, maka di sini kita peroleh minnya kita kalikan dengan yang di dalam, kita kalikan distributif, maka menjadi min 7, min kali min 2x sama dengan plus 2x sama dengan 15. Berarti di sini kita pindah ruaskan min 7-nya, berarti tetap 2x-nya di sini. 2x sama dengan berarti 15 ditambah 7. 7-nya karena dari negatif pindah ruas menjadi positif. Berarti di sini 2x sama dengan 15 tambah 7 adalah 22 ya. 22, maka kita peroleh x-nya sama dengan 22 bagi 2 sama dengan 11. Maka di sini kita peroleh HP-nya itu adalah, yang pertama adalah min 4, negatif 4, dan 11. Ya, kemudian selanjutnya untuk yang C, jadi di sini juga sama, kita menggunakan definisinya, berarti di sini mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 3x ditambah 11 ya. Nah, kita lihat di sini yang ada mutlaknya kan hanya ini ya. Nah, berarti kita tetap definisikan. Untuk yang pertama adalah positif ya. Berarti 2x dikurang 1 sama dengan 3x ditambah 11. Kemudian berarti di sini kita tulis ini untuk ketika 2x min 1-nya itu lebih dari sama dengan 0 ya. Kemudian di sini berarti kita pindah ruaskan 3x-nya menjadi 2x dikurang 3x sama dengan min x sama dengan 11 tambah min 1 pindah ruas menjadi positif, berarti 11 tambah 1 berarti sama dengan 12. Berarti kita peroleh x-nya sama dengan min 12. Kemudian selanjutnya ketika dalam mutlaknya itu negatif, berarti min dalam kurung 2x min 1 sama dengan 3x ditambah 11 ya, ini 11 ya. Kemudian berarti kita kalikan minnya ke dalam, berarti min 2x ditambah ya, min kali min berarti plus 1 sama dengan 3x plus 11. Nah, ingat untuk yang ini adalah ketika 2x min 1-nya itu kurang dari 0 ya. Kemudian kita pindah ruaskan 3-nya, berarti menjadi negatif ya. Berarti min 2x dikurang 3x, berarti min 5x sama dengan, nah, 11, kemudian satunya pindah ruas ke kanan menjadi negatif, berarti 11 kurang 1 adalah 10. Kemudian x-nya sama dengan, nah, berarti kita bagi sini semua dengan min 5 ya. Dengan min 5. Nah, maka di sini kita peroleh x-nya sama dengan 10 dibagi min 5 sama dengan negatif 2. Nah, maka kita peroleh HP-nya, himpunan penyelesaiannya, yang pertama adalah min 12 dan min 2. Biasanya untuk penulisan himpunan penyelesaian kita mulai dulu dari bilangan yang lebih kecil ya. Nah, min 12 dengan min 2 kan min 12 lebih kecil daripada min 2. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk sifat-sifat dari harga mutlak, yang pertama adalah mutlak dari A itu lebih dari sama dengan 0. Sudah jelas ya dari definisi tadi. Dari definisi tadi
kita sudah tahu bahwa kalau misalnya ada mutlak 2 berarti sama dengan kan 2. Kemudian mutlak min 2 juga sama dengan 2. Jadi berapapun di dalam mutlaknya, entah itu positif atau negatif, akan bernilai lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 itu artinya adalah berarti positif, ya, atau sama dengan 0 ketika dalam mutlaknya ini adalah 0. Kemudian lanjut, mutlak A itu kan sama dengan mutlak dari min A, karena mutlak A sama dengan A. Kemudian mutlak dari min A sama dengan A juga. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian mutlak A ditambah B sama dengan mutlak B tambah A. Contohnya di sini mutlak 2 tambah 3 sama dengan kan 5. Kemudian kalau kita balik, A-nya kan berarti 2, B-nya adalah 3. Nah, kita balik 3 tambah 2 sama dengan juga mutlak 5 ya. Mutlak 5 atau sama dengan 5. Ya. Nah, ini sama. Ya. Kemudian selanjutnya mutlak A dikurang B sama dengan mutlak B dikurang A. Nah, untuk yang ini, nah sekarang kita lihat contohnya 3 dikurang 2 itu kan sama dengan mutlak 1 ya. Mutlak 3 dikurang 2 sama dengan mutlak 1. Nah, ini kan sama dengan 1. Kemudian mutlak 2, nah sekarang kita balik B dengan A-nya, 2 dikurang 3 itu kan sama dengan mutlak negatif 1 kan. Nah, ingat karena ini mutlak maka bernilai 1 juga. Nah, maka ini akan sama dengan ini ya. Nah, kemudian selanjutnya mutlak A dikali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Contohnya, kalau ada mutlak 2 dikali dengan min 3, ya, itu kan sama dengan mutlak negatif 6, ya kan? Mutlak negatif 6. Nah, ini kan sama dengan 6 nih. Nah, sekarang kita akan coba dengan yang ini. Berarti kan ketika ini mutlak 2 dikali dengan mutlak negatif 3. Nah, ini kan sama dengan 2 dikali 3. Karena mutlak 2 sama dengan 2, kemudian mutlak negatif 3 sama dengan 3. Kan sama dengan 6. Nah, maka ini juga sama dengan ini. Ya. Kemudian lanjut ke mutlak dari pembagiannya. Nah, ini juga sama. Ya, ini juga sama ketika ada mutlak A per B, itu akan sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B. Contohnya lagi, di sini mutlak min 2 dibagi 3, itu kan sama dengan mutlak dari min 2 per 3 kan. Nah, karena di sini negatif, tetap karena ada mutlak, berarti sama dengan 2 per 3. Kemudian coba kalau misalnya mutlak negatif 2 dibagi dengan mutlak dari 3 ya. Nah, mutlak negatif 2 itu sama dengan berapa? 2 kan? Kemudian mutlak dari 3 sama dengan berapa? 3. Nah, maka ini juga sama. Ya. Nah, kita lanjut. Tentukan penyelesaian dari mutlak 5 dikurang 4x sama dengan mutlak dari 2x ditambah 13. Nah, kalau di contoh yang sebelumnya kan cuma salah satu ruas ya yang mutlak ya. Nah, untuk yang ini coba kita kerjakan. Yang pertama yang A-nya mutlak 5 dikurang 4x kemudian sama dengan mutlak 2x ditambah 13. Sorry. Ini adalah mutlak ya. Adalah mutlak. Nah, kemudian kalian lihat ini mutlak, ini juga mutlak kan. Nah, berarti kan sebenarnya ini ada dua definisi. Yang pertama adalah yang positifnya, kemudian yang keduanya adalah yang negatifnya kan. Nah, ini juga sama. Yang ini juga sama, yaitu adalah positif, kemudian yang ini adalah yang satunya lagi adalah negatif kan, karena sama-sama mutlak. Nah, sekarang kalau kita lihat, pertama kita definisikan dulu yang pertama itu adalah positif, ya. Kemudian sama dengan yang keduanya juga positif, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama ini kita definisikan dengan positif dulu, fungsinya positif. Nah, kemudian yang keduanya kita definisikan dengan yang negatifnya. Nah,
Kemudian selanjutnya kita definisikan yang pertama I-nya ini dengan negatifnya, kemudian yang keduanya ini juga positif ya. Yang keduanya ini positif, kemudian yang pertamanya adalah negatif, kemudian yang keduanya adalah negatif. Nah, kalau kalian lihat, kalau misalnya yang pertama adalah positif dulu nih, kan berarti 5 dikurang 4x sama dengan 2x ditambah 13 kan. Ini untuk yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua ini adalah berarti 5 dikurang 4x sama dengan min 2x tambah 13 kan, ya kan. Nah, kemudian selanjutnya yang ini adalah min dalam kurung 5 dikurang 4x sama dengan, nah ini positif, berarti 2x plus 13 kan. Nah, sebenarnya bentuk yang ini dengan yang kedua dengan yang ketiga itu sama. Karena apa? Ketika kalian kalikan yang ketiganya ini dengan negatif, ya. Ketika kalian kalikan dengan negatif kan berarti bentuknya akan sama menjadi 5 dikurang 4x sama dengan min dalam kurung 2x tambah 13 kan. Nah, berarti balik lagi ke bentuk yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk yang negatif dengan negatif. Nah, di sini berarti kan min dalam kurung 5 dikurang 4x sama dengan min dalam kurung 2x ditambah 13 kan. Nah, ketika kalian kalikan dengan negatif, bentuknya akan sama dengan yang bentuk pertama ini. Nah, sekarang coba kalau kita kalikan dengan negatifnya. Nah, berarti di sini adalah min kali min berarti kan positif. Berarti 5 dikurang 4x sama dengan, nah, min kali min juga berarti kan positif. Berarti 2x plus 13 ya. Nah, maka di sini yang bentuk keempatnya akan sama dengan bentuk yang pertama. Nah, makanya dari sini kita tinggal membuatnya menjadi menggunakannya dua bentuk saja, yaitu yang pertama adalah sama-sama positif, yang kedua adalah salah satu dari fungsinya itu adalah negatif. Nah, sekarang kita akan kerjakan untuk yang pertama. Untuk kasus yang pertama berarti di sini adalah positif dulu ya. Yang positif dengan positif berarti 5 dikurang 4x sama dengan 2x ditambah 13. Nah, kita pindah ruaskan min 4x-nya saja ya supaya lebih gampang. Nah, berarti di sini 13-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif, berarti 5 dikurang 13 sama dengan 5 dikurang 13 berarti sama dengan negatif 6 ya. Negatif 6 kemudian sama dengan 2x dikurang min 4x pindah ruas berarti menjadi positif, berarti 2x ditambah 4x berarti menjadi 6x. Maka kita peroleh x-nya itu sama dengan min 1. Kemudian kita lanjut, yang berarti untuk kasus yang keduanya adalah salah satu ruasnya itu adalah negatif. Nah, terserah kalian mau menggunakan yang kedua ataupun yang ketiga. Kalau di sini saya akan menggunakan yang kedua. Yang ini berarti yang kirinya positif, yang kanannya negatif. Berarti di sini 5 dikurang 4x sama dengan 5 dikurang 4x sama dengan min dalam kurung 2x ditambah 13. Nah, berarti di sini 5 dikurang 4x sama dengan, nah kita kalikan dengan negatif, berarti min 2x dikurang 13. Kita pindah ruaskan di sini supaya lebih gampang, berarti min 4x-nya yang saya pindah ruaskan. Kemudian min 13-nya kita pindah ruaskan, berarti 5 kan karena dari negatif berarti menjadi positif ya. 5 ditambah dengan 13. 5 ditambah 13 berarti sama dengan 18. Kemudian sama dengan min 2x. Kemudian min 4x pindah ruas menjadi positif, berarti min 2x ditambah 4x sama
sama dengan plus 2x. Maka diperoleh di sini x-nya sama dengan 9. Maka ada dua penyelesaian, berarti di sini HP-nya adalah negatif 1 dan 9. Nah, kita lanjut untuk yang B-nya di sini. Untuk yang B-nya di sini adalah mutlak 3x ditambah 2 dibagi dengan x dikurang 4 sama dengan 2. Nah, kita gunakan sifat pembagiannya. Berarti kan ini sama saja dengan saya tulis mutlak 3x ditambah 2 dibagi dengan mutlak x dikurang 4 sama dengan 2 ya. Nah, supaya mudah saya kalikan dengan mutlak x dikurang 4 untuk kedua ruasnya. Yang sini saya kalikan dengan x dikurang 4, maka sisanya adalah mutlak 3x ditambah 2 sama dengan, berarti ruas kanannya kita kalikan dengan mutlak x dikurang 4, berarti di sininya 2 dikali mutlak x dikurang 4 ya. Nah, sekarang kita lihat 2 di sini. 2 kan positif ya. Di sini saya tulis dulu mutlak 3x ditambah 2 ya. Nah, 2 di sini kan positif ya. Berarti boleh dong saya tulis dengan mutlak 2 ya. Karena 2 itu sama dengan mutlak 2 ya kan. Mutlak 2 sama dengan 2. Nah, maka dikalikan dengan mutlak x dikurang 4. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini mutlak 3x ditambah 2 sama dengan, nah, ini kita menggunakan sifat perkalian. Kita tinggal kalikan, berarti kan 2 dikali dengan x dikurang 4 kan. Nah, berarti bisa ditulis dengan mutlak 2x dikurang 8. Karena apa? Di sini 2 dikali x, 2 dikali dengan min 4. Nah, kemudian kita gunakan dari contoh seperti contoh yang A tadi. Untuk yang pertama ya, untuk yang pertama berarti kasusnya adalah ketika keduanya adalah positif, berarti 3x ditambah 2 sama dengan 2x dikurang 8. Nah, supaya gampang kita pindah ruaskan 2x-nya ke sebelah kiri, berarti yang tadinya positif menjadi negatif, berarti 3x dikurang 2x sama dengan x ya, atau 1x sebenarnya, tapi karena 1 tidak perlu ditulis. Kemudian sama dengan min 8, di sini kita kurangkan dengan 2 karena 2-nya ini dijumlahkan ditambah 2. Kalau pindah ruas berarti jadi negatif, berarti min 8 dikurang 2 sama dengan min 10. Ini adalah penyelesaian yang pertamanya. Kemudian untuk yang keduanya, salah satunya adalah negatif. Fungsinya salah satunya adalah negatif. Nah, di sini saya ambil yang sebelah kanannya yang negatif. Nah, berarti 3x ditambah 2 sama dengan min dalam kurung 2x dikurang 8. Berarti di sini kita tulis 3x ditambah 2 sama dengan min 2x ditambah 8. Min kali min plus ya. Kemudian kita pindah ruaskan min 2x-nya dari negatif berarti menjadi positif. 3x tambah 2x sama dengan 5x. Sama dengan, nah 8 dikurang ya, berarti dikurang dengan 2. Berarti di sini 2-nya dari positif menjadi negatif. Berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6. Berarti kita peroleh x-nya sama dengan 6/5. Nah, maka kita peroleh HP-nya atau himpunan penyelesaiannya untuk yang pertama adalah negatif 10 dan 6/5. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini, yaitu hanya baru sampai persamaan linear harga mutlak satu variabel. Untuk video selanjutnya akan membahas mengenai pertidaksamaan linear harga mutlak satu variabel. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.